Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peran konselor dalam mengatasi diskriminasi. Khususnya bagaimana konselor dapat membantu klien yang mengalami perlakuan diskriminatif serta strategi yang dapat digunakan dalam proses konseling. Nah, diskriminasi dapat dialami klien dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi berdasarkan suku, agama, budaya, gender, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial lainnya. Nah, pengalaman diskriminasi ini sering berdampak serius pada kondisi psikologis klien, seperti menurunnya rasa percaya diri, munculnya kecemasan, stres, bahkan perasaan tidak berharga. Oleh karena itu, peran konselor menjadi sangat penting. Peran pertama konselor ialah menciptakan ruang konseling yang aman dan bebas diskriminasi. Konselor harus memastikan bahwa klien merasa diterima, dihargai, dan tidak dihakimi. Sikap empati sikap empati, penerimaan tanpa syarat, dan bahasa yang inklusif akan membantu klien merasa aman untuk menceritakan pengalaman diskriminasi yang dialaminya. Selanjutnya, yang kedua adalah memvalidasi pengalaman klien. Nah, konselor perlu mengakui bahwa diskriminasi yang dialami klien adalah pengalaman yang nyata dan berdampak. Konselor tidak boleh meremehkan, menyangkal, atau menyalahkan klien atas perlakuan diskriminatif yang diterimanya. Validasi ini penting agar klien merasa dipahami dan tidak sendirian. Selanjutnya, konselor berperan membantu klien memahami dampak diskriminasi terhadap dirinya. Bersama klien, konselor dapat mengeksplorasi bagaimana diskriminasi memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku klien. Dengan pemahaman ini, klien dapat lebih sadar terhadap kondisi dirinya dan mulai membangun strategi coping yang sehat. Nah, strategi berikutnya adalah memberdayakan klien. Konselor dapat membantu klien mengembangkan kepercayaan diri, harga diri, dan keterampilan asertif agar klien mampu menghadapi situasi diskriminatif secara lebih adaptif. Nah, pemberdayaan ini tidak selalu berarti melawan secara langsung, tetapi membantu klien memilih respon yang paling aman dan sesuai dengan situasinya. Selain itu, konselor juga dapat berperan sebagai advokat dalam konteks tertentu, seperti di sekolah atau di kampus. Konselor dapat membantu klien dengan melakukan pendekatan kepada pihak terkait, memberikan edukasi tentang keberagaman, atau mendorong kebijakan yang lebih inklusif. Tentunya peran advokasi ini dilakukan dengan persetujuan klien dan tetap menjaga etika profesional. Peran penting lainnya adalah refleksi diri dan kesadaran budaya konselor. Konselor harus terus mengevaluasi apakah dirinya memiliki bias atau prasangka yang tidak disadari. Dengan refleksi diri yang berkelanjutan, konselor dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar adil dan tidak memperkuat diskriminasi. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa konselor memiliki peran strategis dalam membantu klien yang mengalami diskriminasi, baik melalui dukungan emosional, pemberdayaan klien, maupun upaya advokasi. Dengan pendekatan yang empatik, etis, dan berperspektif multibudaya, konselor dapat membantu klien untuk pulih secara psikologis dan membangun kembali kepercayaan diri serta harapan hidupnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.